Halo semua, balik lagi di Azam Motor Channel dan sekarang saya lagi ada di showroom barunya Chery. Ini showroom juga baru banget buka kemarin tanggal 5 Agustus dan sekarang sudah mau hari kemerdekaan tanggal 16. Memang sebelumnya kita sudah diundang tapi memang kita belum sempat mereview showroomnya. Tapi di dalam showroom ini bisa kita lihat unitnya sudah amat sangat lengkap, mulai dari Omoda 5, terus juga Chery Tiggo 7 Pro. Dan juga ini yang akan kita review, ini dia Chery Tiggo 8 Pro. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ya, Chery Tiggo 8 Pro ini adalah SUV line up paling mahalnya dari Chery. Ini dia punya dua tipe, yang pertama luxury dan yang ini tipe paling mahal adalah tipe premium. Yang luxury itu sendiri harganya sekitar 530 jutaan dan yang ini 560 jutaan, teman-teman. Itu OTR Pekanbaru ya. Nanti kalau misalkan harga berubah, itu menyesuaikan aja. Nah, memang ya, karena dia konsepnya premium SUV dari Tiongkok ini, jadi perawakannya tuh mewah banget dari depannya. Ini grillnya jadi diamond kayak gini. Terus juga memang ini agak mirip Audi sih di bagian untuk cover grill seperti ini. Ini bahannya ini beda ya. Jadi ini agak lebih kasar dan ini warna body. Terus juga lampunya memang dia sudah canggih banget. Mulai dari LED DRL, proyektor, sampai LED sign-nya ada di sini. Bahkan di sini ada attention to detail namanya Tiggo LED teknologi. Ya, jadi ini cocok lah dari depan ini sebagai SUV premium karena memang looknya itu memang maco dan juga gahar. Serta untuk kecanggihannya mobil ini sudah dilengkapi ADAS, di sensornya di bawah sini buat baca permukaan jalan, ataupun dia juga bisa menggunakan adaptive cruise control yang bisa mendeteksi mana mobil, mana truk, dan mana sepeda atau orang. Serta kamera 360 derajatnya yang ada di bawah logo Chery-nya. Nah, selain radar, memang mobil ini juga dilengkapi dengan kamera. Jadi, pembacaan marka jalannya itu akan lebih presisi untuk radar cruise controlnya. Nah, kita intip ke dapur pacunya. Pertama, karena dia temanya luxury SUV, jadi ini dari buka kap mesin aja caranya udah beda. Dia seperti mobil-mobil Eropa, let's say kayak Audi, BMW, jadi dia sistemnya tinggal 2 kali tarik aja, dan mesinnya bisa kita langsung buka. Dan bukanya pun dia sudah pakai hidrolik. Nah, yang lebih premium lagi nih dalamnya luar biasa. Semuanya di cover, mulai dari aki, terus juga ini mesinnya ya, cover mesinnya bener-bener rapi banget, sampai bagian-bagian terkecil seperti ini. Dan ini baterainya di cover juga. Jadi memang mengesankan ini tuh kelasnya tuh mahal gitu, walaupun harganya nggak semahal yang lain. Ini mesinnya sendiri dia pakai 2000 cc PGDI. Dengan tenaganya gila, ini harganya tenaganya di 250 horsepower dan torsinya di 390 Nm. Ini hampir mengalahkan atau mungkin bisa dikatakan menyaingi mesin diesel. Ini kan dia lawannya kalau sepadannya itu ada CX-8 dan Santa Fe. Mesin dieselnya Santa Fe itu tenaga horsepower memang kalah dari yang ini. Cuma kalau masalah torsi emang diesel lebih besar. Santa Fe itu bisa di 450 Nm. Tapi memang ini sangat harus diakui memang powerful sekali. Dan saya udah coba mobilnya, kalau saya bejek pakai drive mode yang sport itu bannya suka selip-selip, teman-teman. Nah, kita sekarang udah di samping dari Chery Tiggo 8 Pro ini. Ini dia, sampingnya nih mobilnya terlihat panjang dan juga lebar, teman-teman. Jadi ini panjangnya sekitar 4,7 meter dan lebarnya di 1,8 meter. Serta tingginya di 1,7 meter. Ini proper untuk mengangkut 7 penumpang. Jadi memang konfigurasinya dia di 7 penumpang bukan 5+2. Jadi kesana maksain gitu enggak. Nah, untuk dari desain sampingnya terlihat sekali kalau misalnya mobil ini ditunjukkan untuk mobil keluarga, bukan untuk mobil anak-anak muda atau juga yang Gen Z kayak si Omoda 5. Kalau Omoda 5 kan desainnya emang nukik banget, terus juga sporty abis. Kalau ini desainnya kalem,
Terus juga garis-garisnya juga main aman semua. Dan karena dia besar, jadi dia pakai velg ukuran 18 inci, ukuran 23555R18. Bannya pakai GT Convert F50 Advanced Tech. Ya, gitu ya bacanya. Advanced Tech, ya gitu. Terus juga untuk velgnya dia pakai two-tone polish, rem depan cakram, rem belakang juga cakram tentunya. Dan karena dia pakai ban convert, jadi dia agak kurang bisa ngimbangin power mobilnya. Jadi kalau misalnya kita kick down, bannya akan selip. Mungkin kalau misalkan teman-teman beli bisa diganti untuk kayak Michelin ataupun ya ban-ban yang lebih sporty gitu loh, yang bisa gripnya lebih bagus gitu. Nah di spionnya dia juga sudah lampu sen, terus juga LED sennya, dan ini untuk kamera 360. Terus juga mainan sampingnya ini simple, cuma agak sedikit mengganggu adalah ini nih. Ini kayak tempelan. Memang sih dia pamer di sini TGDI Turbo Gasoline Direct Injection. Ini modelnya kayak chrome keputus begini. Ya menurut saya sih agak kurang suka ya kalau saya pasang asen-asen kayak gini. Agak kurang nyambung sama bodinya. Ke belakang sedikit. Di sini ada garis untuk window lainnya chrome. Dia start dari sini terus muter dan berakhir di sini. Ini sat chrome-nya juga modelnya satin chrome ya, bukan kayak chrome Nora untuk yang beli di Kemayoran. Dan ini mobilnya juga bisa pakai walk away lock. Jadi kalau misalnya kuncinya jauh, mobilnya akan ngunci sendiri. Ke belakang sendiri dia bannya masih sama, nggak ada lebar tapak. Dan ini untuk bensinnya dia minimal menggunakan RON 92 ya. Walaupun mesinnya turbo, dia tetap bisa minum Pertamax. Asal jangan diisi Pertalite aja. Ini buritan belakangnya dia pakai LED, lampunya memang udah LED, dan mikanya ini yang saya suka nih clear, kayak mirip Harrier yang baru. Dan di dalamnya ini dikasih aksen merah untuk stop lampnya. Dan untuk sennya dia mengalir kayak ceri-ceri yang lainnya. Ini kalau misalnya saya buka, dia akan lari-lari sennya. Nah ini juga ada welcome lightnya, jadi mewah banget ya untuk mobil sekelas ini. Dia bisa kedip-kedip, berpendar-pendar, dan juga ini namanya Tigo LED teknologi. Dan juga kalau lampunya ini udah keren, dan di bawahnya ini ada tulisan yang keren 390T, yang artinya dia Jumawa buat nunjukin torsinya di 390 Nm, dan T itu adalah artinya turbo. Ya walaupun di bawah sini ada emblem ya Tigo 8 Pro. Menurut saya emang agak kebanyakan emblem sih mobil ini nih, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Dan kayak ngikut-ngikutin mobil tren zaman sekarang. Kalau misalkan mobil zaman sekarang kayak Lexus Ioniq 5, ini dia nggak nempel logo tapi langsung nempel tulisannya. Dan ini pun terjadi juga. Ini langsung ditempel Cherry, bukan logo yang kecil kayak di depan gitu. Dan untuk di bawahnya dia ada mata kucing, dan juga untuk aksen blacknya juga dia sampai lari ke sini. Ada diffuser, dan yang saya suka ini knalpotnya 4 beneran bolong 4-nya, bukan kayak Mercedes-Benz yang cuman aksennya doang. Dan kalau misalkan kita buka bagasinya, dia udah elektrik. Dan ini keadaannya kalau misalkan baris tiganya tegak, dan baris ketiga ini bisa dilipat ke depan untuk memaksimalkan ruang yang ada di belakang. Ruang di belakang ini cukup lega kalau misalkan baris tiganya dilipat. Nah kalau dibuka di bawah sini, ini ada tempat untuk menaruh kray yang buat nutupin bagasi kalau misalkan baris tiganya dilipat. Dan ini kalau dilipat nih juga makin gede. Kapasitasnya bisa bawa koper gede, mungkin bisa bawa golf bag gitu ya. Dan kalau misalkan kondisi standarnya ya memang cukup lah, nggak gede, nggak kecil juga. Ini mungkin bawa-bawa tas anak, terus juga bawa-bawa barang-barang belanjaan, dia masih bisa duduk di sini. Ataupun misalnya mau ditaruh di atas, dia ada roof railnya yang beneran bisa dipakai, beneran berat. Dan untuk di belakang kalau misalnya teman-teman mau bersih-bersih pakai vakum mobil, di sini ada colokan 12 volt untuk buat bersihkan vakumnya. Ini kayak gini kan kotor, ya bisa disedot pakai vakum cleaner. Dan pintu belakang ini dia bisa diakses melalui remote ataupun tendangan, dan juga bisa diakses melalui bagian dalam. Dan untuk wiper standar defogger, terus juga ada high mounted stop lamp dengan spoiler, dan juga ada untuk antena shark fin-nya. Nah kita di dalam nih, ini interiornya kayak gini. Coba kita sedikit ACC ya, kunci udah sama kita juga. Sebelumnya kita kenalan dulu sama kuncinya. Nih kuncinya bentuknya kira-kira kayak gini.
ya diplastikin sih. Jadi dia bisa unlock, terus juga untuk buka bagasi, terus di lock, dan juga untuk nyalain remote engine start mobil ini. Ya, ini ada handphone saya di sini, gak apa-apa ya, saya pakai buat mikrofon. Dan juga ya kayak gini lah mobilnya. Interiornya cukup mewah, dan juga di sini mendukung head unit floating seperti ini. Terus juga banyak bahan-bahan kulit premium. Di sini empuk, di sini empuk, di sini empuk. Terus juga lacinya kalau dibuka dia soft opening. Jadi memang mendukung banget buat kesan yang namanya premium. Dan setirnya pun kulit, dan pas kita genggam tuh ya ini rasanya adem dan juga nggak licin. Ini kualitinya mantep, lumayan solid walaupun masih ada sedikit kreki-krekinya ya. Ya wajar sih, krekinya juga sedikit. Nah ini dia untuk tampilannya. Jadi untuk digital speedometer dia sudah full digital. Terus juga di kiri dia juga sudah ada head unit yang sudah integrasi, bisa Apple CarPlay, Android Auto, serta untuk vehicle setting dan juga untuk media. Ya intinya sudah aman kalau misalkan sudah ada Android Auto ataupun Apple CarPlay. Walaupun dia memang Android Auto dan Apple CarPlay-nya belum bisa wireless kayak di Hyundai atau di Kia ya. Jadi dia masih bisa nyolok di sini untuk koneksi handphone menggunakan kabel. Ya walaupun nyolok dia tetap bisa ngecas lah ya, itu plus minus sih. Tapi memang kabel yang di dalam itu belum menggunakan USB Type-C, masih menggunakan USB biasa, belum port delivery. Dan menurut saya untuk kesan head unitnya agak gimana ya? Dia kan kesana kan first class, premium. Tapi head unitnya saya rasa ini agak kurang first class gitu loh. Kayak misal agak sedikit murahan gitu loh. Interface-nya gitu loh, kurang mewah lah menurut saya. Masih kayak mobil-mobil biasa dan kayak head unit yang banyak dijual di pasaran. Ya wajar sih mengingat harganya. Nah, tapi untuk fungsi head unitnya sendiri dia lumayan banyak. Dia bisa vehicle setting, dia bisa buat buka tutup kunci, terus juga kalau misalkan setting follow me home, terus juga bisa buat lipat spion. Ini bisa kita atur backlightnya, terus juga ambient light bisa kita atur lewat sini. Bisa mengikuti ritme musik. Dan ngomong-ngomong musik, dia menggunakan speaker bawaan dari Sony. Dia sudah OEM by Sony. Jadi ya mungkin suaranya akan lebih enak daripada speaker standarnya. Nah, selain head unitnya yang canggih, di bawah dia juga sudah ada layar untuk pengaturan AC. AC-nya sendiri dia bukan pakai tombol, tapi pakai layar. Ya, terkesan first class kali ya. Jadi kalau misalkan kita pencet, dia bakal nyalain AC-nya, dan dia juga sudah bisa dual zone. Serta untuk fiturnya dia juga bisa synchronize kiri kanan, dan juga arah semburannya tentu saja lengkap. Dan untuk AC belakang dia ternyata bisa diatur, ternyata triple zone teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman merasa kalau gini terganggu kalau misalnya mencet-mencet ini, tenang, dia masih menyisakan 2 tombol untuk pengatur suhu dan kipasnya, masing-masing kiri kanan. Terus juga di sini ada untuk pure, artinya ini kayak macam nano E buat menetralisir bakteri, dan juga ada untuk front rear defogger ada. Tapi yang menurut saya agak aneh ya, ini kan panel AC. Tapi kayaknya si desainernya Chery ini lupa naruhin 1 tombol. Ini dia, tombol buat marka jalan. Jadi mobil ini bisa membaca marka jalan, tapi memang setirnya belum bisa belok-belok kayak di Hyundai. Jadi dia baru bisa adaptive cruise control, tapi memang setirnya bisa hanya kita kontrol manual. Jadi kalau misalkan dia ngelindas garis, dia bakal cuma ngasih warning dan ngebalikin mobil ke tengah, bukan yang menjaga terus-terusan mobil di tengah. Ya saya harap ini bisa bisa ditingkatkan untuk di versi faceliftnya, karena mengingat harganya juga udah 500 jutaan. Harga segini harusnya fitur kayak gitu tuh udah ada. Ya cuma untuk standar buat next faceliftnya itu bisa ditambahkan. Karena di Malaysia juga ketambahan yang sistem seperti itunya. Nah untuk di setir, dia selain udah kulit, dia bisa tilt, teleskopik, aman. Terus pengaturan jok dia sudah lengkap, naik turun, slide recline. Terus juga ini backrestnya ini bisa dimaju mundurkan juga secara elektronik. Jadi untuk pengaturan setir dan pengaturan pengendara ini bisa bermacam-macam. Dan juga dia sudah ada yang namanya memory seat ada di head unitnya. Dia otomatis ini kok. Dia tadi muncul nih di sini, bisa memory. Nah untuk di speedometer sendiri dia juga sudah lengkap, dia sudah full TFT, dan juga untuk di kanan dia ada untuk RPM, di
di kiri dia untuk menuju kecepatan, dan di tengahnya dia bisa diatur melalui setir. Dia lewat sini dia bisa mengatur untuk TPMS, terus juga jarak kilometer per liter, waktu, terus juga tanggal. Dan yang paling penting itu yang bisa kita atur adalah ini, untuk melihat radar yang bekerja di mobil ini. Jadi instrumennya dia bisa ngebaca mana mobil, mana orang, mana truk, mana motor, kayak gitu teman-teman. Dan juga untuk bisa ngejalanin fitur adaptive cruise controlnya. Dan setelah itu di tengah sini dia juga ada shifter yang model joystick. Jadi dia nggak perlu kayak manual gitu, dia tinggal tarik aja kayak BMW dan digeser ke kiri untuk manualnya. Dia shifternya sendiri dia pakai DCT 7 speed. Jadi selain mesin yang powerful, dia juga disambungkan oleh gearbox yang amat sangat cepat, ciri khas DCT. Di sini ada untuk tempat naruh handphone atau kunci, ada cup holder, terus juga ada tempat penyimpanan, di sini kulit. Cuma kalau saran saya kalau misal beli mobil ini tolong dikasih untuk PPF di bagian dalamnya, karena ini interior ini dia sangat nempel sekali yang namanya sidik jari dan juga rawan baret. Nah di atas sendiri dia juga sudah bisa buka sunroof, ada panoramic sunroof yang gede sampai belakang, terus juga lampu-lampu juga sudah LED, tempat naruh untuk kacamata, dan tadi sunroofnya dia bisa pakai voice command halo Cherry ya. Jadi kalau misalkan, nah muncul dia, open sunroof, halo Cherry, open sunroof. Nah dia bisa open the sunroof, walaupun ya head unitnya sendiri agak perlu ditingkatin karena kesannya agak lemot dan juga agak kurang mahal. Oke. Kita tutup aja, kita buka tirainya aja. Nah kita udah ada di belakang Cherry Tiggoid Pro, ini baris keduanya. Jadi kursinya sendiri dia bisa di slide paling maju segini, habis nih, dia bisa sampai mentok di kursi depan. Terus juga kalau misalnya kita slide ke belakang sedikit, ini untuk posisi paling mundur ya. Jadi untuk tempat ini fleksibel banget, dan ini juga bisa menjadi rebutan tahta baris ketiga, jadi bisa merebutkan lahan duduknya ya. Kalau misalnya tega sama orang baris ketiga bisa dipentokin habis, kalau misalkan orang baris ketiganya agak gemuk bisa kita majuin ya, jadi kayak gitu. Oke, ini paling leganya, dan ini udah disetting ke tempat pengemudi saya. Jadi saya orang nggak tinggi-tinggi amat, jadi saya fleksibel, semuanya masuk. Ruang kepala gede, untuk yang orang lebih tinggi dari saya masih cukup banget, dan juga legroomnya juga masih cukup banget. Mungkin di 170 itu masih nyaman di sini. Dan juga untuk bangkunya dia bisa dilipat ke depan dan juga di recline. Recline-nya maksimal seperti ini. Ya, kita majuin sedikit. Nih, maksimal segini. Dan karena dia mengusung tema SUV first class, jadi di bagian headrest ini enak banget. Ini ada bantalnya, ini kayak Mercedes-Benz S-Class. Jadi untuk bantal kepalanya ini dia bisa ditekuk-tekuk. Jadi kalau misalnya kita tidur di mobil, kepala kita nggak akan jatuh ke kiri dan ke kanan. Jadi tetap di tengah. Dan bantal ini lumayan enak. Nggak perlu beli tambahan lagi. Untuk fitur pemanja tentunya di belakang dia ada AC. Bisa diatur lewat depan. Dan juga di bawahnya ada USB-A walaupun belum USB-C. Dan USB-nya cuma satu. Bisa jadi masalah juga, bisa rebutan sama penumpang di belakang. Untuk penyimpanan di sini ada satu seatback pocket, ada satu lagi. Terus juga untuk material di armrest ini juga bahannya kulit, dan di sini juga dia ada armrest walaupun ini masih diplastikin ya, jadi nggak bisa kita buka. Untuk safety tentunya dia udah ada seatbelt 3 titik, headrestnya juga sudah adjustable. Nah untuk merasakan yang lebih mewah ya atau lebih lapang, di sini dia juga sudah ada panoramik yang bisa dibuka. Ya kalau misalkan ini kebuka, kita bisa dada-dada kalau misalkan buat kampanye. Ya walaupun kalau misalkan di jalan nggak boleh ya, tetap duduk dan pakai safety belt. Dan juga di sini ada logo buka pintu. Jadi kalau misalkan kita buka pintu dan di belakang ada kendaraan, dia bakal nyala. Nah satu hal yang kayaknya Cherry kelupaan adalah, jadi ini kan mobil aslinya setir kiri di Cina dan dipindahin ke setir kanan. Nah yang dilupakan adalah kebiasaan untuk akses baris ketiga. Jadi akses baris ketiganya ada di kursi sebelah kanan. Kalau orang Indonesia kan harusnya di kursi sebelah kiri. Jadi ini kayaknya Cherry lupa mindahin aksesnya.
Ya saya sebenarnya agak males sih untuk ke baris ketiganya. Itu baris ketiganya menurut saya agak kurang cocok kalau didudukin orang dewasa, lebih cocok didudukin anak-anak. Nah itu ya bisa kita lihat. Ya walaupun kursinya nyaman, tetap kulit dan juga perforated, dan di belakang juga ada untuk pengaturan AC sendiri. Ya paling ini sih untuk kedepannya, tolong dipindahkan kursi, akses kursi baris ketiga ya. Jadi cuma itu tuh bagian sebelah sana bisa di slide. Nah ini kuncinya juga dia bisa buat buka jendelanya. Jadi kita cukup tahan locknya, bahkan dia akan membuka jendelanya. Ini bisa kita buka setengah dan kita buka lagi. Caranya kita tinggal tahan. Nah kalau mau nutupnya, ini tinggal pencet yang lock. Dia bakal nutup semua jendela dan juga sunroof di atas kalau kebuka. Dan di sini dia juga bisa untuk engine start dari remote-nya. Ya karena kita berhubung di dalam ruangan, jadi lebih baik jangan dinyalain karena takut orang keracunan teman-teman. Oke, menurut teman-teman gimana untuk mobilnya? Untuk harganya dia mulai dari 530 jutaan sampai yang tipe paling mahal ini di 560 jutaan. Dan untuk kesimpulannya, apakah worth it menurut teman-teman harga segitu dengan apa yang didapat? Menurut saya sih lumayan worth it ya. Paling ada beberapa yang harus ditambahkan kayak misalkan lane keeping assist, ya emang sudah harus dipikirkan. Dan dia bisa juga nemenin si adaptive cruise control, itu lebih enak. Dan juga untuk akses baris ketiga itu tolonglah dipindahkan ke kanan. Dan katanya dia bakalan masuk juga yang tipe faceliftnya, kita tunggu aja. Dan dia katanya juga bakalan bawa yang tipe AWD katanya. Cuma nanti kita tunggu, karena memang untuk yang saat ini dia cuma tersedia two wheel drive untuk di bagian penggerak depan aja. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dukung terus channel ini. Jangan lupa ya tadi di subscribe ya. Teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe. Oke, kalau misalnya mau beli langsung aja, nomor sales ada di bawah. Dan ataupun langsung main ke dealer Cherry yang ada di Jalan SM Amin, Pekanbaru Riau, samping bengkel 3R teman-teman. Dan kalau mau servis juga bisa, di sana juga sudah ada layanan servis untuk si Cherry-nya. Oke, makasih banyak. Kita bertemu di mobil selanjutnya. Dadah.